Baik, kita akan mulai dengan pelajaran Sekolah Sabat. Pelajaran Sekolah Sabat kita judulnya adalah membagikan firman atau sharing the word. Dan pelajaran ini dibagi dalam 5 bagian, hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Lambang-lambang untuk firman Allah, kuasa yang menghidupkan atau kuasa yang menciptakan dari firman Allah, keuntungan atau kegunaan dari belajar firman Allah, menerapkan firman Allah, dan membagikan firman. Ayat inti pelajaran Sekolah Sabat untuk minggu ini terdapat di Yesaya 55 ayat 11. Firman-Ku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi, apa yang kita lakukan ketika kita bersaksi atau membagikan firman mempunyai gambaran yang sangat jelas di dalam ayat ini, bahwa ketika firman Tuhan dibagikan, katanya tidak akan pernah sia-sia, akan terlaksana dan akan berhasil. Dan kata berhasil, kalau Anda bandingkan dengan Alkitab bahasa Inggris New King James Version, di sana yang digunakan bukan kata sukses, tetapi prosper, yaitu kemakmuran, yaitu keberhasilan yang luar biasa di dalam apa yang dibagikan atau diperintahkan. Kita seringkali melihat ayat ini sebagai janji, tetapi kalau kita lihat lebih jauh, bahwa ayat ini bukan janji. Demikianlah firman-Ku. Apa yang terjadi di ayat ini? Firman Tuhan digambarkan seperti satu pribadi tersendiri dengan identitas tersendiri, di mana ketika firman itu pergi keluar dari mulut Tuhan, bukan Tuhan yang melaksanakan firman-Nya, tapi firman itu beraktivitas, berproses, bekerja untuk melaksanakan apa yang diucapkan. Dan bukan hanya berproses untuk melaksanakan, akan berhasil dengan luar biasa ketika firman itu diucapkan. Jadi gambarannya, firman itu ketika diucapkan seperti ada sesuatu yang keluar dan bekerja, beraktivitas sendiri. Jadi pada hari Sabat ini saya ingin mengajak kita untuk melihat secara sepintas, tidak bisa sangat mendalam, tidak ada waktu,
fenomena dari firman. Nah, di dalam bahasa Indonesia, kata firman itu khusus untuk diasosiasikan dengan Tuhan. Sedangkan kalau manusia yang bicara adalah kata-kata. Dan di dalam masyarakat borjuis, di mana masyarakat ada tingkat-tingkatnya. Kalau raja yang bicara itu adalah sabda. Kalau manusia biasa yang bicara adalah kata-kata. Tapi sebetulnya dalam bahasa Inggris hanya satu kata, word. Bisa firman, bisa sabda, bisa kata. Dan inilah yang ingin saya ajak kita lihat fenomenanya. Kalau kita baca buku Hosea misalkan, buku Hosea dimulai dengan kalimat firman Tuhan yang datang kepada Hosea, anak Beeri, dan seterusnya. Fenomena yang sama kita baca dalam pembukaan buku Mika. Firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Moreset. Jadi ini disebut editorial introduction. Jadi kata-kata ini ditulis oleh the scribes, ahli Taurat, untuk memperkenalkan buku Mika atau buku Hosea. Nanti ayat berikutnya baru isi pekabaran dari Mika sampai selesai. Yang saya mau kita perhatikan sepintas, ayat ini sangat normal, bahkan terlalu normal. Firman Tuhan yang datang kepada Mika, firman Tuhan yang datang kepada Hosea. Tapi kalau kita baca di dalam bahasa aslinya, kata firman di sana adalah davar, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai word. Dan dalam bahasa Ibraninya, kalimat pendek itu, kalimat pembukaan dari buku Hosea dan Mika, berbunyi Devar Yahweh Aser Haya El Hosea, Devar Yahweh Aser Haya El Mika. Yang ingin saya ajak kita lihat adalah kata haya. Kata haya dalam bahasa Ibrani, di dalam bahasa Arab menjadi kata hayat. Saya ingat dulu puluhan tahun lalu waktu masih di SD. Kelihatan saya sudah sangat tua, tapi itu adalah bagian dari kenyataan hidup. Tidak ada orang yang tambah muda. Jadi kalau ada orang ketemu satu sama lain dan yang satu berkata, Anda kelihatan tambah muda, maka orang itu sedang melawan alam. Dulu ada pelajaran namanya ilmu hayat, yang di kemudian hari dirubah menjadi biologi. Bios artinya hidup, logos artinya ilmu, pendalaman. Jadi hanya perubahan dari bahasa Arab, ilmu hayat, kepada biologi, ke bahasa Greka, lewat bahasa Inggris. Saya tidak tahu kenapa harus dirubah jadi biologi, padahal biologi dan ilmu hayat adalah satu hal yang sama, cuma beda bahasa. Nah, kata hayah dengan kata hayat dalam bahasa Arab, hayat dalam bahasa Ibrani itu kata yang sama, yaitu
hidup. Itulah sebabnya kalau orang masih ingat Alkitab bahasa Indonesia terjemahan lama, pohon kehidupan itu disebut pohon al-hayat. Buah kehidupan itu disebut buah al-hayat, hidup. Nah jadi Devar Yahweh Asher Haya El Hosea, kalau kita terjemahkan secara literal, kata-kata Tuhan yang dari Tuhan datang dalam bentuk kata, tetapi ketika sampai kepada Hosea itu menjadi suatu kehidupan, becoming of alive, becoming of atau alive, atau in the process of becoming a realization. Jadi kelihatan itu, jadi kita seringkali berpikir bahwa hubungan Tuhan dengan Nabi itu seperti manajer dengan sekretaris zaman dulu, yaitu manajer mendiktekan kata-kata, lalu sekretaris dengan cekatan mencatat, lalu mengetiknya. Jadi hanya proses pendiktean. Yang terjadi bukan itu. Dari Tuhan asalnya firman. Ketika sampai Nabi menjadi satu fenomena, menunjukkan bahwa yang namanya word atau kata itu bukan hanya kata seperti yang sedang kita baca di layar atau di screen saat ini, tapi merupakan suatu fenomena. Dan dari situ kita bisa lihat bahwa di dalam bahasa Ibrani, khususnya di Alkitab, yang mana sebetulnya terjadi kepada semua bahasa di dunia ini, kata davar, kata word, satu mencakup kata seperti makan, minum, lampu, komputer, kata, vocabulary. Tetapi dari kata berubah menjadi suatu peristiwa, an event. Jadi kata davar bisa berarti peristiwa. Dan kata davar bukan karena mencakup peristiwa, itu bisa bicara tentang suatu proses, bisa bicara tentang suatu aktivitas, dan nantinya hasil dari proses dan aktivitas itu menjadi satu hal yang konkret. Jadi dalam bahasa Ibrani, the word davar can means a word and also an event, a process and a thing. Ya, itu terlalu, saya tidak perlu berpikir banyak tentang itu, biar itu urusan saya saja. Ini contoh dari fenomena kata di Alkitab, di mana suatu proses dari kata menjadi peristiwa, menjadi suatu aktivitas, dan menjadi satu hal yang konkret. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Ketika aktivitas ini dilakukan, jadilah terang, bentuknya masih kata-kata, tapi sambungannya and there was light. Kelanjutannya adalah maka jadilah terang. Kata maka jadilah itu menggambarkan perintah jadilah terang sekarang menjadi suatu proses, satu aktivitas, menjadi satu yang konkret. Dan kata terang yang di baris kedua berbeda dengan kata terang di baris pertama. Kata terang di baris pertama masih bersifat abstrak, konsep terang,
hanya ada di pikiran kita. Tetapi kata terang di baris kedua adalah sesuatu hal yang konkret, bahwa dunia terang benderang yang tadinya gelap. Jadi dari sini kita bisa lihat yang saya maksud tadi, bahwa satu kata davar, word, bisa mencakup ucapan kata, bisa mencakup proses peristiwa, bisa mencakup suatu aktivitas, dan bisa mencakup hasil yang konkret dari satu kata yang sama. Nah, dengan latar belakang ini kita datang ke ayat inti pelajaran Sekolah Sabat minggu ini. Demikianlah firmanku, ucapanku, kata-kataku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi karena kalau kata itu sifatnya abstrak, didengar abstrak, berhenti di situ, sudah. Seperti dua orang sedang ngobrol dan membayangkan kalau bisa main ski di pegunungan Alpen di Switzerland, padahal mereka tidak punya kerja, tidak punya paspor, tidak punya status. Yaitu obrolannya main ski di Switzerland, membayangkan pegunungan yang indah dengan salju-salju yang tebal, lalu dengan pakaian perlengkapan ski yang bukan hanya bagus tapi mahal. Tapi ya itu tadi, void, kosong. Firmanku tidak akan kembali kosong, tetapi akan berhasil. It shall accomplish. Maka firman itu kerja, berproses, beraktivitas, dan berhasil menjadi satu hal yang konkret. Hanya kalau kita percaya atau memahami dulu baru percaya bahwa firman Tuhan itu mempunyai kekuatan atau power yang sehebat ini, maka bersaksi itu adalah satu hal yang menyenangkan. Karena seringkali kita pikir bahwa yang namanya bersaksi itu saya harus menjelaskan Alkitab yang saya sendiri tidak paham, dan bahwa Alkitab itu adalah satu tema atau konsep yang tidak laku di dunia ini. Siapa mau dengar Alkitab? Dan itu harus saya sampaikan kepada orang yang tidak berminat. Semua konsepnya adalah mematikan dinamika dari firman Tuhan. Itulah sebabnya sampai harus ada pelajaran Sekolah Sabat yang mendorong-dorong kita bersaksi seperti pelajaran 1 kuartal ini. Tetapi kalau kita percaya bahwa dan melihat bahwa firman Tuhan itu mempunyai kekuatan, tenaga, power yang luar biasa, maka membagikan firman adalah suatu kesempatan. Karena ketika kita membagikan firman Tuhan, kita sedang mengundang Tuhan, menarik Tuhan, mengajak Tuhan, bahkan menggunakan bahasa manusia, memaksa Tuhan untuk masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam mengubah yang salah jadi benar, yang buruk jadi baik, yang tidak jelas jadi jelas. Dan disinilah fenomena dari kata. Yang namanya kata itu, ketika diucapkan, ada suatu proses dari sesuatu yang bentuknya abstrak, kemudian berubah menjadi konkret, kalau itu benda, atau
realitas. Kamu mau bikin apa? Tanya seorang ibu kepada anak perempuannya. Well, oke, anak laki. Karena saya mau cerita orang masak. Kalau saya bilang anak perempuan masak itu seksis, diskriminasi. Jadi ada anak laki, kamu mau bikin apa? Saya mau masak ikan, kata itu anak laki-laki. Ketika anak itu mengucapkan saya mau masak ikan, dapur masih bersih, belum ada apa-apa. Ikan itu masih dalam bentuk abstrak. Tetapi dengan berjalannya waktu, dia buka kulkas, dia keluarkan ikan dan bumbu-bumbu, dan dia mulai pasang kompor, aktivitas. Beberapa waktu kemudian, dari saya mau masak ikan, jadi ada ikan di atas meja makan. Saya hampir mengatakan ada ikan menggelepar. Ikannya sudah tidak menggelepar lagi. Ada ikan dihidangkan di atas meja makan. Dari abstrak menjadi konkret. Dari tidak ada menjadi real. Itu adalah bukti, kalau orang mau percaya, bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang membuat manusia menjadi makhluk atau spesies yang paling berkuasa di bumi ini dibandingkan dengan spesies-spesies yang lain, binatang, mau binatang di udara, binatang di laut, binatang di darat, adalah kemampuan manusia untuk berkata-kata, menggunakan bahasa. Dan itu adalah cipratan dari penciptanya, karena penciptanya mempunyai kemampuan berbicara, jadilah terang, maka jadilah terang. Maka kita kecil-kecilan bisa. Bagi kita yang sekarang hidup di Amerika, ada satu waktu dalam hidup kita, masih di Indonesia, kita bicara, saya mau ke Amerika. Itu masih dalam bentuk abstrak. Beberapa waktu kemudian, kita ada di Amerika, terjadi satu proses. Saya mau sekolah jadi dokter, abstrak. Setelah beberapa tahun bekerja menjadi dokter, maka bukan hanya Tuhan, dan Tuhan itu memberi kepada kita suatu kemampuan untuk merealisasikan kata-kata yang tadinya abstrak menjadi konkret. Dan itu merupakan petunjuk atau petanda bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Seorang bisa berdiri di depan rumahnya, lalu dia lihat pohon ini kelihatannya sudah tua. Jangan-jangan nanti kalau ada angin kencang, dia roboh dan menimpa rumah kita. Jadi lebih baik kita tebang saja pohon ini. Itu semua masih konsep, masih abstrak. 2 hari kemudian, pohonnya tidak ada. Kenapa? Sudah ditebang, sudah bersih. Mungkin sudah diganti dengan pohon lain yang masih muda. Dibandingkan dengan anjing, dia berdiri lihat pohon yang sama, dia gonggong-gonggong. Mau berapa puluh tahun anjing itu menggonggong, kalau umur anjing itu puluhan tahun. Tetap saja pohon yang ada di depan dia tetap berdiri. Anjing tidak punya kemampuan merealisasikan gonggongannya menjadi kenyataan. Itulah sebabnya fungsi mulut bagi anjing hanya menggonggong dan menggigit.
Nah, susahnya kalau kita juga cuma menggunakan mulut kita untuk menggonggong dan menggigit. Oh, bukan menggonggong, berbicara dan menggigit. Kita jadi turun derajat. Maksud saya, kita dipanggil untuk bersaksi. Kita harus sadar bahwa kata-kata itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Nah, sekarang kita pergi satu langkah lebih jauh. Proses manusia berpikir itu bolak-balik. Kita melihat dunia di sekitar kita real. Pohon, rumah, bangunan, gedung tinggi, mobil, pesawat. Itu semua adalah, sebagian dari mereka adalah benda-benda konkret yang begitu besar ukurannya. Maka supaya benda-benda itu bisa disimpan di dalam memori kita, tidak bisa yang namanya rumah kita masukkan ke otak kita, karena rumah terlalu besar, badan kita terlalu kecil. Maka apa yang terjadi? Kita abstrakkan benda-benda konkret ini. Anak kecil, dia lihat ke udara ada satu objek terbang, lalu dia cuma tunjuk-tunjuk, dia tidak tahu apa. Ibunya katakan, pesawat. Maka terjadi suatu proses, pesawat yang konkret dirubah menjadi kata dan disimpan di dalam memori anak itu menjadi sesuatu yang abstrak. Nah, jadi ada satu proses dari konkret jadi abstrak. Nanti di kemudian hari dia membuat pesawat dari abstrak menjadi konkret lagi. Jadi suatu proses perubahan dari konkret, abstrak, dan kembali menjadi konkret. Kenapa saya cerita ini? Itulah yang namanya menginjil. Kita bicara tentang kehidupan, makna kehidupan, tujuan kehidupan, arti kehidupan, cara hidup. Itu semua adalah hal-hal konkret. Tetapi kita perlu abstrakkan dalam bentuk firman Tuhan, dibandingkan dengan firman Tuhan, disesuaikan dengan firman Tuhan. Lalu firman yang kita bagikan itu dalam bentuk abstrak akan menolong orang yang menerimanya mengkonkretkan kembali di dalam aktivitas kehidupannya sehari-hari. Itulah yang namanya menginjil, yaitu membagikan kabar baik, membagikan sesuatu yang baik, menolong orang lain memiliki hidup yang lebih baik, yang menurut pengetahuan kita sebagai orang Kristen, penuntun abstrak, konkret, hidup yang baik, hidup yang benar itu ada di Alkitab, karena Alkitab itu adalah firman Tuhan. Dan kata-kata Tuhan itu kita yakini mempunyai kekuatan yang luar biasa di dalam mengkonkretkan apa yang abstrak. Jadi kalau ada orang bilang saya ingin jadi orang baik, tapi kalau itu dibantu dengan doa, yaitu kata-kata yang diucapkan kepada Tuhan, dibantu dengan membaca firman Tuhan, di mana kata-kata Tuhan dicerna dan dimasukkan menjadi bagian dari diri kita, maka akan terjadi satu perubahan orang itu ke arah yang lebih baik, minimal dari hidup yang sebelumnya secara pribadi. Karena kata baik itu sangat relatif. Ada orang sudah, untuk ukuran dia sudah baik sekali, tetapi untuk orang-orang yang sudah terlalu lama jadi malaikat, orang itu masih tidak masuk persyaratan orang baik karena orang ini terlalu baik. Padahal orang-orang yang golongan berikut ini dari lahir sudah sempurna, hidupnya sempurna, tidak pernah merasakan pergumulan orang yang tidak baik ingin berubah jadi orang baik. Jadi sebetulnya orang itu hidupnya tidak ada kemajuan karena dia lahir sempurna dan hidupnya sempurna terus, dibandingkan dengan orang yang lahir baik-baik, sempat jatuh jadi orang tidak baik, bergumul, gagal, dan berusaha kembali lagi dan berusaha hidup lebih baik.
mempunyai proses dan progres. Nah, itulah sebabnya sekarang Paulus di dalam Efesus 4 memberi nasihat. Efesus 4 ayat 29. Dan ini adalah konsep sharing the word, membagikan firman. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ada beberapa hal yang perlu saya komentari dari ayat ini. Kata kotor dalam bahasa Indonesia seringkali diidentikan dengan kata jorok. Jadi jangan omong jorok, jangan omong kotor, menurut Efesus 4 ayat 29. Tetapi kalau kita lihat dalam Alkitab bahasa Inggris, let no corrupt word. Kata corrupt beda dari kata kotor. Perkataan kotor, kata kotor itu adalah sifat dari kata yang kita ucapkan, yaitu kata-kata yang konotasinya tidak baik, tidak bersih, tidak layak. Tetapi corrupt word tidak berbicara tentang sifat dari kata. Kata corrupt di sini menggambarkan efek atau akibat dari kata yang diucapkan. Bukan jenis katanya, tetapi efek dari kata itu. Dan kata corrupt sebagai efek bicara tentang membusukkan, mematikan. Jadi orang korupsi itu bukan mencuri. Korupsi itu adalah satu fenomena, sistem yang sedang dibangun supaya sehat, sedang dibusukkan oleh praktek-praktek yang mematikan, yang kontradiksi dengan produktivitas dan kebaikan. Nah, jadi biarlah jangan kata-kata yang efeknya mematikan, membusukkan orang yang mendengar keluar dari mulutmu. Nah, fenomena yang kedua dalam ayat ini, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Bahasa Inggrisnya bukan begitu. But what is good for necessary edification. Tetapi ucapkanlah kata-kata yang baik, yang sangat diperlukan, bukan di mana perlu. Necessary itu sangat diperlukan untuk edification. Nah, kata edification itu membangun dalam arti pencerahan, pendidikan, memperluas wawasan. Nah, inilah kontradiksi dari kata yang justru corrupt tadi. Kan bisa kita bersikap negatif terhadap cita-cita anak kita. Kita lihat dia gambar, gambar jelek, buang waktu, kamu nggak perlu menggambar. Dia mau nyanyi, suaramu bikin pecah telinga. Dia mau main gitar, itu semua mematikan itu. Jadi belum tentu saya mengucapkan perkataan kotor, tetapi kata-kata yang saya ucapkan kontradiksi terhadap membangun kreativitas, membangun rasa percaya diri, membangun di dalam diri seorang anak bahwa saya bisa, saya punya kemampuan. Good for necessary edification. Gunakanlah kata-kata yang baik yang diperlukan untuk membangun. Dan sebagai akibatnya, orang yang mendengar merasa seperti sedang diberkati Tuhan.
memperoleh kasih karunia. Kenapa? Karena setiap kata yang baik berasal dari Tuhan. Dan menurut Yesaya 55 ayat 11, firman-Ku tidak akan pernah gagal. Itu akan menjadi satu proses membangun yang luar biasa. Jadi sekarang menggunakan kata-kata baik itu perlu iman. Orang yang pesimis kata-katanya tidak akan membangun, karena segala sesuatu tidak mungkin, tidak bisa, mustahil. Itulah mereka punya favorite vocabulary. Tetapi ingat tadi satu proses dari abstrak menjadi konkret, percaya, didoakan, diusahakan. Contoh sederhana, orang yang bilang saya kepengen ke Amerika, dia menabung, dia urus paspor, dia hubungi siapa yang sudah pernah ke Amerika, dan ada usaha untuk sampai ke sana. Nah, lebih jauh lagi, kenapa Efesus 4 ayat 29 penting? Penjelasannya ada di ayat 30. Janganlah kata-kata yang membusukkan semangat orang. Janganlah kata-kata yang mematikan semangat orang keluar dari mulutmu. Tapi biarlah gunakan kata-kata yang baik, yang sangat diperlukan untuk membangun. Ayat berikutnya mengatakan apa? Jangan mendukakan Roh Kudus. Kenapa tiba-tiba Roh Kudus dibawa-bawa? Selama ini kita berpikir, oh setiap kali saya mengucapkan kata-kata buruk, saya bikin sedih Roh Kudus. Itu benar, tetapi di dalam level yang lebih dalam lagi. Di dalam Kejadian 1 ayat 2, proses penciptaan dunia, Roh Kudus adalah salah satu oknum yang aktif di dalam proses penciptaan. Nah, jadi kalau kata-kata kita bukannya mencipta, membangun, mendorong, membawa kebaikan, tetapi justru mematikan, membusukkan, kita sedang bekerja melawan aktivitas Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu membawa efek positif, kebaikan, kehidupan. Dan lebih jauh lagi, apa itu kata-kata kotor yang dalam bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia digunakan, yang sebetulnya adalah corrupt word? Ayat 31. Jadi kalau kita lihat ayat 29, biarlah let no corrupt word proceed out of your mouth. Janganlah kata-kata kotor keluar dari mulutmu. Apa itu? Ayat 31 dikasih daftarnya. Segala kepahitan, murka, atau bahasa Indonesianya kegeraman, kemarahan, klemor. Klemor itu di dalam bahasa Indonesia pertikaian. Tapi di dalam bahasa Inggris, klemor itu membangkitkan, memanas-manasi supaya orang perang. Evil speaking, mengatakan yang jahat-jahat, dalam bahasa Indonesia dikatakan fitnah. Dan segala kejahatan, itu yang dimaksud dengan corrupt word. Karena walaupun vocabulary-nya bersih, tetapi kalau kata-kata itu sifatnya pahit, geram, marah, memanas-manasi orang supaya ribut, membicarakan yang buruk-buruk tentang orang, itu mematikan orang yang dengar. Nah, jadi seringkali kita berpikir sharing the word, kita jadi evangelis, jadi penginjil. Sangat benar, sangat benar. Kita akan bikin ceramah, puji Tuhan, kalau punya dana, kalau punya pendengar, kalau ada tempat yang mau terima. Tetapi di dalam level yang lebih praktis, sharing the word, kita diajak untuk mengingat
bahwa karena kita adalah ciptaan Tuhan, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka kata-kata kita itu punya efek yang luar biasa. Maka nomor 2, bahkan harusnya nomor 1, firman Tuhan itu mempunyai kuasa yang luar biasa. Jadi kalau firman Tuhan mempunyai kuasa yang luar biasa, kata-kata kita mempunyai efek yang luar biasa, minimal lebih dari yang kita bayangkan. Maka di dalam berkata-kata, kalau kita menggunakan kata-kata yang membangun, pembangunan yang diperlukan oleh setiap orang di sekitar kita, menyembuhkan, menghibur, kita sedang melibatkan Tuhan untuk membangun kebaikan di dalam dunia di mana kita hidup. Salah satu persoalan terbesar di dunia di mana kita hidup sekarang ini dengan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu hebat, politik jadi panggung. Lalu politikus, lalu media massa, mau itu televisi, radio, koran, atau online websites, semua jadi pedagang. Yaitu pedagang dalam arti yang dipikirkan adalah keuntungan. How can I make money? How can I make more? Nah, di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini, manusia itu lebih gampang membuat yang jelek-jelek daripada yang baik. Buat yang baik itu ambil waktu, mahal. Kalau menjelekkan sangat mudah. Yang kedua, berita buruk itu lakunya cepat sekali. Kalau saya katakan, si Anu rajin ke gereja loh, respon orang yang mendengar kata-kata saya itu terbalik dengan kata-kata, tahu nggak si ini baru ketangkap. Waduh, semua langsung lihat dan saya. Nah, sekarang kita lihat jadi yang namanya politik tidak lebih dari menjelek-jelekan orang, dan semakin hebat seorang menyerang, semakin dilipat gandakan melalui proses penyiaran dan sebagainya. Maka sharing the word, the good one, the one that is edifies, membangun, memperluas wawasan, menyembuhkan, menyejukkan, itu jadi barang langka. Dan kita dipanggil. Dan kalau saya cerita semua ini, bukan berarti saya sudah sempurna. Ini adalah renungan saya sepanjang 1 minggu ini terhadap fenomena pelajaran sekolah Sabat ini, dan melihat sangat banyak kekurangan, dan seringkali saya ingin mengucapkan kata yang baik, tetapi yang keluar kata yang kurang baik, atau etikatnya baik, tetapi disalah. Kita penuh dengan kekacauan. Dan itulah Babylon. Babylon artinya kacau. Dan kekacauan Babylon yang pertama di Kejadian 11 adalah kata-kata, vocabulary, understanding, meaning. Dan anti-Babel adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang menjelaskan, kata-kata yang menjernihkan, kata-kata yang menuntun. Sharing the word, suddenly it become the most needed. Jadi barang langka, fenomena. Alangkah baiknya kalau kita bisa ambil bagian di dalam hal itu.